Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rumah Kita, podcastnya Darul Quran Baituna. Baik teman-teman sekalian yang sedang menonton ataupun mendengarkan kajian Hidayatul Quran, semoga teman-teman diberikan kesehatan dan umur panjang serta diberikan keberkahan dunia maupun akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Hidayatul Quran Al-Baqarah ayat 16 yang akan dijelaskan oleh Ustadz Lutfi Bagus Brilianto. Sebelumnya, sebelum kita ke inti pembahasan, mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Baik, selanjutnya mari kita simak pembacaan kitab Hidayatul Quran yang akan dibacakan oleh santri Baituna, yaitu Syureh. Silakan. Wal ma'na ulaika alladziina istabdalu ulaika alladziina istabdalu ad-dhalalata bil huda wastahabbu al-kufra 'ala al-iman fama hasalu min istibdalihim ad-dhalalata bil huda 'ala ar-ribh wa ma kanu muhtadina ila al-haqqi was-shawabi wal muradu bil ishtira' fi hadhihi al-ayati al-istibdalu fahum istahabbu al-kufra 'ala al-iman kama qala ta'ala fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Baik, Ustadz Lutfi, boleh diperjelaskan ayat 16 ini. Terima kasih banyak Bang Farhan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita menyimak ayat 11 sampai sebelum ayat yang sedang kita bahas hari ini atau yang sedang disimak oleh pemirsa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguraikan satu persatu sifat-sifat orang munafik, yaitu mulai dari mereka mendustakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan mukhada'ah, melakukan tipu daya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan kerusakan-kerusakan di bumi yang disebabkan oleh ketidakjujuran mereka dan ketidakamaнаhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bercerita, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Allah mensifati mereka, orang-orang munafik itu, sebagai orang-orang yang dengan kerelaan penuh, dengan sadar diri, kemudian dengan keinginan yang sangat besar, mereka memilih untuk menjual hidayah yang Allah berikan melalui Al-Quranul Karim, melalui dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jual, mereka beli itu ad-dhalalah. Jadi orang-orang munafik ini yang tidak mereka sadari, mereka itu menjual petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk membeli dhalalah. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ishtarawud dhalalata bil huda. Membeli itu akadnya atau asasnya adalah kerelaan. Tidak mungkin antum membeli sesuatu kalau misalkan antum nggak rela. Kalau antum nggak rela, pasti ingin mengembalikan barang tersebut. Contoh, Bang Farhan beli barang di Shopee, belinya itu kan nggak mungkin kepaksa.
pasti ini barang asik banget nih, check out, masuk keranjang, beli. Begitu nggak cocok, apa yang terjadi? Dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, menunjukkan seseorang itu sangat rela dalam prosesi jual belinya. Begitu juga ketika dia membeli, menunjukkan dia sangat ingin barang yang dia beli dan dia rela melakukan jual beli tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang munafik ini dengan berbagai macam keburukan-keburukan yang sudah diceritakan di ayat sebelumnya. Mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dengan penuh kerelaan, dengan kesenangan penuh mereka ingin membeli ad-dhalalah bil huda, membeli kesesatan, segala macam kesesatan itu apapun bentuknya dengan menggunakan huda. Nah, ba di sini adalah ba lil iwat. Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah berkata, bil ba istain wa addi wa awid. Jadi salah satu makna ba di sini adalah makna iwat. Artinya hidayah yang Allah berikan, hidayah yang Allah titipkan ke dalam hati mereka, mereka tukar dengan dolalah yang sebenarnya adalah hal yang sangat merugikan mereka sendiri. Fama rabihat tijaratuhum. Jual beli yang mereka lakukan ini, abang, ini tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun. Bagaimana bisa menguntungkan? Karena dolalah ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagi mereka, bahkan membawa madarat kepada mereka. Pembelian dolalah itu, pembelian hal-hal yang membuat mereka rusak itu, yang menyesatkan mereka, yang membuat mereka semakin gelap, malah menjadikan mereka rugi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang kalau sudah misalkan sudah dalam keadaan terpuruk, keadaan dalam titik yang sangat nadir, ketika bisnisnya sudah dalam keadaan yang sangat dalam keadaan terpuruk, bangkitnya susah. Karena harus mempunyai beberapa hal untuk membuat dia naik kembali. Itulah yang disebutkan oleh Allah, wa ma kanu muhtadin. Apalagi kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka itu adalah murni karena mereka ingin rugi. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu tidak tahu kalau mereka dalam keadaan merugi. Tapi kalau orang munafik, mereka sadar bahwa mereka itu mendapatkan hidayah, tapi memilih jalan lain, sehingga apa yang dia beli itu menambah kerugian mereka, sehingga ketika dia dalam keadaan yang sangat terpuruk, keadaan yang sangat merugi, mereka susah untuk kembali, susah untuk keluar dari kungkungan kerugian yang mereka dapatkan. Maka disinilah disebut oleh muallif, wal muradu bil ishtira' fi hadhil ayah al istibdal. Kemudian muallif di sini, Gurunda Kiai Haji Afifuddin Jimyati bercerita, fahum istahabbul kufra al iman. Yang mereka beli itu adalah, yang mereka tukar itu adalah keimanan untuk untuk diganti dengan kekafiran. Nah, keimanan dan kekafiran itu disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai al-ama al-huda. Fastahabbul ama al-huda. Kekafiran yang mereka tumpuk itu menambah kebutaan kepada mereka. Butanya bukan buta mata, tetapi buta hati. Orang kalau sudah hatinya buta, mau keluar dari lembah kebinasaan, lembah kehinaan, susah kembali ke titik yang tinggi, atau paling tidak titik fitrah, karena sudah ditumpuk oleh kebutaan yang membuat dia tidak selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang cerdas, hati yang faqih, sehingga kita bisa melakukan atau memanfaatkan hidayah yang diberikan oleh Allah untuk membeli sesuatu yang memang betul-betul bermanfaat buat kita, tidak hanya di dunia tetapi nanti dalam kehidupan akhirat. Sekian. Baik, terima kasih Ustaz Lutfi
atas penjelasan Al-Baqarah ayat 16 ini. Semoga teman-teman sekalian yang sedang mendengar ataupun sedang menonton bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Mari kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.